saya Yosef Brian Metsogen dari Program Studi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan dengan NIM 21090010057 dari Universitas Nusa Tenggara. Kali ini saya akan membawakan materi tentang proses laktogenesis pada hewan. Oke, kita lanjut ke dalam videonya. Jadi teman-teman, apa itu laktogenesis? Jadi laktogenesis adalah proses pengembangan kemampuan untuk mengeluarkan susu dan melibatkan pematangan sel-sel alveolar, di mana proses laktogenesis ini sel-sel alveolus dalam kelenjar susu akan mengubah darah menjadi susu. Jadi, di mana susu diproduksi? Susu diproduksi di dalam alveolus yang terdapat di dalam ambing susu. Sebelum kita lanjut untuk melihat bagaimana mekanisme dari laktogenesis, kita melihat dulu bagaimana anatomi ambing pada hewan. Jadi, anatomi yang pertama dari ambing susu hewan ini adalah yang pertama itu alveolus. Alveolus merupakan tempat di mana terjadinya produksi susu. Kemudian yang kedua itu alveoli. Alveoli merupakan kumpulan dari sel-sel alveolus. Yang ketiga yaitu lobulus. Lobulus sendiri merupakan kumpulan dari sel-sel alveoli. Dan yang keempat yaitu lobus. Lobus merupakan kumpulan dari sel-sel lobulus. Kemudian yang kelima merupakan migdak, di mana berfungsi untuk melahirkan susu dari lobus menuju ke gland cistern. Kemudian yang keenam itu gland cistern. Gland cistern merupakan tempat penampungan susu sebelum ke teat system. Yang ketujuh yaitu annular fold. Di annular fold terdapat stiff finger yang merupakan pintu bukaan dari teat system sebelum keluar melewati teat meratus menuju ke ruang bebas. Kemudian yang ketujuh itu ada teat system. Teat system ini merupakan rongga yang di dalamnya terdapat strik kanal, yaitu lapisan dalam puting yang paling bawah yang merupakan berfungsi untuk bakteri tidak dapat masuk ke dalam puting. Yang terakhir yaitu teat meatus, di mana teat meatus ini merupakan lubang dalam puting yang sebagai lubang akhir tempat keluarnya susu. Jadi teman-teman, syarat untuk menghasilkan susu itu yaitu hewannya harus dalam keadaan bunting. Jadi kalau tidak bunting ya tidak menghasilkan susu. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman, pada saat hewan bunting, maka otomatis akan terkirim sinyal ke otak yaitu di bagian hipotalamus. Kemudian hipotalamus ini ketika menerima sinyal dia akan melepaskan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone, di mana hormon GnRH ini dia akan dilepaskan dan mengirim sinyal ke kelenjar pituitary, di mana kelenjar pituitary dia akan dirangsang oleh GnRH ini untuk melepaskan hormon FSH dan LH. Nah, di mana hormon FSH dan LH ini dia akan melepaskan hormon-hormon yaitu hormon progesteron, estrogen, prolaktin dan oksitoksin. Di mana hormon-hormon ini, progesteron ini dia berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli. Kemudian hormon estrogen ini dia berfungsi untuk menstimulasi saluran air susu untuk membesar. Kemudian hormon prolaktin ini, hormon ini merupakan yang disekresikan oleh glandula pituitary. Hormon ini berperan dalam membesarkan alveoli pada saat masa bunting. Kemudian hormon yang terakhir, hormon oksitoksin, itu dia berfungsi untuk mengencangkan otot halus pada rahim dan juga dia akan mengencangkan otot halus pada sekitar alveoli untuk memerah air susu menuju saluran susu. Untuk selanjutnya itu proses produksi air susu. Nah, pada hewan ini proses laktogenesis dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama laktogenesis 1. Fase laktogenesis 1 terjadi pada akhir kehamilan atau kebuntingan, di mana ambing susu mulai memproduksi kolostrum, cairan kuning kental yang kaya akan bodi, terutama imunoglobulin A. Tingkat progesteron yang tinggi pada fase ini dapat menghambat produksi air susu, tetapi tidak mempengaruhi jumlah air susu yang akan dihasilkan setelah kelahiran. Kemudian yang kedua itu fase laktogenesis 2. Dimulai saat kelahiran dan keluarnya plasenta yang menyebabkan penurunan hormon progesteron dan estrogen. Tetapi kadar prolaktin tetap tinggi. Hal ini dapat memicu produksi air susu berlebih, dan produksi air susu ini dapat meningkat lagi dan stimulasi pada ambing susu. Fase ini biasanya dimulai 30-40 jam setelah melahirkan. Yang ketiga yaitu fase laktogenesis 3. Pada fase ini kontrol produksi air susu beralih dari sistem endokrin ke sistem autokrin, di mana frekuensi dan volume pengeluaran ASI akan menentukan seberapa banyak
air susu diproduksi. Semakin sering dan banyak air susu dikeluarkan, semakin banyak pula air susu yang akan diproduksi. Untuk berikutnya yaitu pelepasan air susu. Nah, pada hewan, hipofisis posterior mulai melepaskan oksitosin ketika impuls aferen ditransmisikan ke hipotalamus. Neurohipofisis atau hipofisis posterior, tempat pelepasan oksitosin, menerima rangsangan dari isapan anak hewan pada puting susu bersama dengan adenohipofisis yang menghasilkan prolaktin. Hormon-hormon ini dibawa melalui aliran darah menuju ke rahim, di mana mereka dapat memicu kontraksi rahim yang membantu infusi organ. Oksitosin mempengaruhi sel myoepitel begitu masuk ke alveoli. Kemudian, peningkatan pelepasan oksitosin berlanjut setelah beberapa kali isapan oleh anak hewan sebelum air susu keluar. Susu dipaksa keluar dari alveoli oleh kontraksi seluler dan masuk ke sistem saluran, bergerak melalui saluran lactiferus hingga masuk ke mulut anak hewan. Bagian belakang kelenjar pituitari menghasilkan hormon oksitosin. Ketika ujung saraf ambing susu diaktifkan oleh isapan, hormon dihasilkan dan saat oksitosin mengalir dari darah ke ambing susu, otot-otot di sekitar alveoli dirangsang untuk berkontraksi, memeras air susu masuk ke tempat penyimpanan katekolamin dan dapat menghambat pelepasan oksitosin.